Halo Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan satu renungan yaitu tentang pusatkan pikiran pada yang benar dan yang mulia. Ayat yang menjadi pegangan kita pada malam hari ini adalah Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu kata Filipi 4 ayat 8. Jadi kita semua juga sadar atau tidak sadar ya bahwa perkataan dan perbuatan kita dimulai dari hati dan pikiran kita. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu selalu dimulai dari hati dan pikiran kita. Nah, perkataan dan perbuatan kita itu menentukan masa depan. Oleh karena itu terkadang kita menyesal dengan apa yang kita katakan, sehingga apa yang menjadi akibat dari kata-kata kita merugikan kita. Atau bahkan kita bersyukur juga untuk perkataan dan perbuatan kita yang mendatangkan satu berkat bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu kesimpulannya bahwa hati dan pikiran kita itu menentukan masa depan. Tapi siapa yang tahu hati orang, siapa yang tahu pikiran orang. Hati dan pikiran itu akan termanifestasi dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, apa kaitannya dengan Filipi 4 ayat 8 tadi? Di Filipi 4 ayat 8 tadi kita belajar sama-sama bahwa apa yang harus kita pikirkan itu adalah yang benar, yang mulia, yang adil, dan sebagainya. Sehingga semuanya ini akan muncul dalam perkataan dan perbuatan kita. Nah, sayangnya perkataan atau pikiran kita ini dipengaruhi oleh banyak hal. Dimulai dari masa kecil, dan sepanjang pengalaman saya, apa yang menjadi mindset seseorang itu ditentukan dari masa kecilnya. Pola asuh orang tua, pola asuh di mana dia berada dalam keluarga tertentu. Dipengaruhi juga oleh pendidikan. Oleh karena itu, kita sekolah, kita kuliah, kita punya juga beberapa orang yang ngajarin kita. Itu juga akan mempengaruhi pikiran kita. Selain tentunya pengalaman, kemudian lingkungan. Saya berikan contoh kalau masa kecil kita dipenuhi dengan pikiran jelek terhadap orang lain. Karena ada saja satu keluarga yang merasa dibantu oleh orang lain, tapi merasa jangan-jangan bantuan ini ada maunya, ada udang di balik batu. Bisa juga kita punya pengalaman yang buruk terhadap seseorang. Misalnya kita pernah bekerja sama dengan orang Kristen, tapi ternyata dia nipu kita. Pengalaman tersebut akhirnya masuk dalam pikiran kita, kemudian kita bisa punya kesimpulan bahwa nggak semua orang Kristen itu jujur, atau nggak semua orang Kristen itu berpraktek bisnis yang baik. Juga dipengaruhi oleh lingkungan kita. Lingkungan kita itu adalah orang-orang di sekitar kita. Untuk mengetahui isi pikiran kita sebetulnya mudah saja. Kita lihat orang di sekitar kita pikirannya apa, biasanya apa yang mereka pikirkan juga akan kita pikirkan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah hasil dari lingkungannya, manusia itu biasanya akan mengikuti lingkungannya. Artinya pada saat kita bahas ayat ini bahwa jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ditentukan oleh hal-hal yang tadi, ditentukan oleh masa kecil. Kalau dari kecilnya diajarin untuk menyapa orang, bilang makasih dan maaf, tentu saja dia akan menggunakan atau melakukan hal tersebut, kemudian akan dipuji oleh orang lain. Itu terus yang dia pikirkan, setiap masuk ruangan, dia nyapa dan sebagainya. Itu yang menjadi hal penting dalam kehidupan kita. Nah, artinya kalau kita melihat ayat ini, maka ya kita harus memilih lingkungan di mana semuanya ini memikirkan tentang yang benar, yang mulia, dan adil, dan sebagainya tadi. Sebagai contoh, kalau kita punya lingkungan yang toksik ya, kalau kata anak muda sekarang, maka pikiran kita juga akan toksik. Lama-lama kata-kata kita, kemudian hati dan pikiran kita juga. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ini memperhatikan lingkungan di mana kita ada. Apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan. Kalau misalkan kita ada di lingkungan yang ngomongin orang lain, di mana ketika kita ngomongin orang lain, yang negatif tentunya, itu akan membuat kita, kalau saya masuk lingkungan itu, maka ya saya normal untuk membicarakan orang lain. Atau kita mencela sesuatu, atau kita sinis terhadap sesuatu, kita apatis terhadap sesuatu, maka ya kita akan mengaminkan itu. Ya, misalnya kalau kita ikut ya datang dalam satu perkumpulan, kemudian kita berkata bahwa gereja ini nggak kasih apa-apa sama saya, program gereja juga biasa saja, maka itu yang akan kita pikirkan. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk memperhatikan lingkungan di mana kita ada. Apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan. Karena itu yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita juga. Nah, tadi saya coba berbagi sama Bapak Ibu bahwa perkataan dan perbuatan kita dimulai dari hati dan pikiran. Kemudian perkataan dan perbuatan kita menentukan masa depan. Tapi yang saya pelajari sebaliknya juga berlaku. Di mana pikiran dan hati kita juga dipengaruhi oleh kata-kata dan perbuatan yang
kita keluarkan. Ya, sebagai contoh, kalau kita memikirkan sejak kecil bahwa ya kalau ngomong maaf ya ala kadarnya atau nyapa orang juga ala kadarnya. Tapi kalau kita ada di suatu lingkungan yang menormalkan menyapa orang, kemudian menormalkan nggak ngomongin orang lain, memberikan kontribusi yang terbaik, maka lama-lama hati dan pikiran kita juga terbangun. Itu yang dilakukan oleh misalnya panti rehabilitasi yang tadinya kecanduan sesuatu dimasukkan dalam suatu lingkungan yang baik, maka lama-lama pikiran dan hatinya juga akan baik karena dimulai dari perubahan di luar dirinya. Artinya apa yang kita bahas di awal bahwa perkataan dan perbuatan itu dimulai dari hati dan pikiran, tapi sebaliknya juga bisa terjadi, di mana pikiran dan hati kita nanti lama-lama akan diubah sesuai dengan apa yang ada di sekeliling kita. Taruhlah anak yang tadinya nggak sopan banget dimasukkan dalam lingkungan yang sopan, lama-lama dia akan menjadi sopan. Artinya kita adalah produk dari lingkungan di mana kita berada, pilih lingkungan yang memperbesar kemungkinan kita untuk berpikir hal yang benar dan yang mulia. Jadi dari tema ini kita melihat bahwa bagaimana kita memusatkan pikiran pada yang benar dan mulia, maka kita harus memilih lingkungan yang baik. Baik itu Bapak Ibu ada di gereja, di komisi tertentu, baik sebagai jemaat, kita harus menempatkan diri kita di mana sekeliling kita ini berkata hal yang benar dan yang mulia. Karena sulit untuk waras sendirian, sulit untuk benar sendirian, walaupun kita melihat ya ada banyak kisah di Alkitab yang sendiri di antara orang yang tidak benar, tapi kalau kita lihat maka biasanya akan ada komunitas yang membuat orang tersebut bisa kuat dalam menghadapi sesuatu. Daniel punya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Nuh punya keluarganya, Ayub juga walaupun ditinggal oleh teman-temannya, tapi kan teman-temannya juga ada sepanjang dia menderita. Oleh karena itu, ajakan saya dalam renungan kita pada hari ini, mari kita pusatkan pikiran pada hal yang benar dan yang mulia, dengan kita memilih lingkungan yang tepat buat kita, lingkungan yang gak toksik, yang bisa mengajak kita untuk berpikir yang benar dan mulia. Amin.